I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven. And is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Sesudah melihat bahwa orang Kristen harus menemukan penyingkapan diri Allah di dalam wahyu khusus dan umum darinya secara bersama-sama, kita harus beralih kepada topik kedua. Bagaimana kita memahami wahyu supaya kita dapat merumuskan teologi berdasarkan wahyu itu? Seperti halnya pemberian hadiah oleh seseorang tidak secara otomatis membuat Anda menggunakannya secara benar, begitu juga pemberian wahyu dari Allah tidak secara otomatis membuat kita menggunakannya secara benar dalam teologi. Roma pasal 1 mengajarkan bahwa Allah telah menyatakan dirinya di dalam ciptaan dengan kejelasan yang memadai agar semua manusia tahu bahwa ia layak disembah, dan bahwa mereka berada di bawah penghakimannya karena pemberontakan mereka. Ini merupakan suatu proses perenungan yang rumit. Untuk melihat bagaimana proses memahami wahyu ini berlangsung, kita akan mengarahkan perhatian kita kepada 3 jurusan. Pertama, kita akan menelusuri rintangan dari dosa. Kedua, kita akan menelusuri pencerahan dari Roh Kudus. Dan ketiga, kita akan menyinggung hasil-hasil dari dinamika ini pada teologi kita. Mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana dosa merintangi kita ketika kita berusaha mengerti wahyu Allah. Walaupun memang menyedihkan, kita harus mengakui bahwa dosa menimbulkan dampak yang sangat parah pada manusia. Sehingga jika Allah membiarkan pengaruh dosa tidak dibatasi, kita akan menolak wahyunya dengan segala kekuatan kita. Tanpa anugerah umum dan anugerah khusus dari Allah, setiap usaha untuk mengakui dan membangun teologi kita dari wahyu Allah akan sia-sia. Di dalam istilah-istilah teologis tradisional, masalah ini kerap disebut dampak-dampak noetik, atau yang berkaitan dengan pikiran dari dosa, yang berasal dari istilah Yunani untuk akal budi, yaitu nous. Untuk menyingkapkan dampak-dampak noetik dari dosa terhadap akal budi ini, pertama-tama kita akan melihat bagaimana dosa menggelapkan akal kita terhadap wahyu umum. Dan kemudian, bagaimana dosa melakukan hal yang sama terhadap wahyu khusus. Meskipun semua orang di bumi mengetahui sejumlah dimensi wahyu umum, dosa menyebabkan kita menindas sebagian besar dari apa yang kita ketahui, dan membutakan kita terhadap banyak hal yang ditawarkan oleh wahyu umum. Di dalam Roma pasal 1 ayat 18, Paulus berkata bahwa orang berdosa bukan Yahudi yang mengetahui kebenaran wahyu umum, menindas kebenaran dengan kelaliman. Dengan kata lain, dosa memaksa kita untuk menindas kebenaran yang jelas diwahyukan melalui ciptaan. Kita menyangkali dan berpaling dari wahyu umum. Paulus juga menulis bahwa ketika orang-orang yang tidak percaya melanggar prinsip-prinsip moral yang dinyatakan di dalam wahyu umum, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, kepada hawa nafsu yang memalukan, dan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Hawa nafsu dan kecemaran menuntun hati kita, sehingga pada dasarnya kita memiliki penglihatan yang menyimpang atau rusak. Bukan berarti kita tidak dapat melihat sedikit pun kebenaran wahyu umum, sebab kita memang melihatnya. Sebaliknya, sejauh kita kehilangan anugerah Allah, kita memelintir fakta-fakta wahyu umum untuk menyesuaikannya dengan hasrat kita yang tercemar.
Kita menyebut kebenaran sebagai dusta, dan dusta sebagai kebenaran. Kita menyebut yang baik jahat, dan yang jahat baik. Sesudah melihat bagaimana dosa merusak kemampuan kita untuk memakai wahyu umum secara tepat, kita harus mengalihkan perhatian kepada wahyu khusus. Bagaimana dosa mempengaruhi penggunaan kita akan wahyu khusus, khususnya wahyu Allah di dalam Alkitab? Alkitab sendiri memperlihatkan bahwa manusia berdosa menolak ajaran Alkitab jika dibiarkan tanpa belas kasihan Allah. Yesus mengomentari hal ini di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39-40 ketika ia berkata bahwa orang Farisi menyalahgunakan perjanjian lama. Petrus mengomentari tulisan Paulus dengan cara yang serupa di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15-16 ketika ia berkata bahwa orang memutarbalikkan tulisan Paulus seperti yang mereka lakukan juga terhadap bebagian Alkitab lainnya. Jika terlepas dari anugerah Allah, manusia berdosa cenderung menyalahgunakan dan memutarbalikkan Alkitab. Masalah dosa memutarbalikkan Alkitab ini tidak terbatas pada orang yang tidak percaya. Hal ini juga mempengaruhi orang percaya. Satu contoh yang mudah diingat adalah bagaimana banyak teolog Eropa dan Amerika percaya bahwa Alkitab mendukung perdagangan budak Afrika di abad ke-17, 18, dan 19. Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana orang Kristen bisa begitu keliru dalam memahami Alkitab? Jawabannya adalah, dosa bahkan merintangi kemampuan kita untuk menangani Alkitab. Tidak peduli seberapa kuat intelek kita atau seberapa dalam pengetahuan Alkitabiah kita harus sungguh-sungguh insaf bahwa kita semua memelintir dan menyimpangkan wahyu khusus dengan cara tertentu. Semakin kita sadar akan kekurangan dan penyimpangan kita, semakin kita dapat mencegah kesalahan pemahaman ini. Tetapi, kita semua akan mati tanpa pernah menyadari sebagian dari kesalahan kita dalam memahami Alkitab. Dampak noetik dari dosa menjelaskan bahwa di antara masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita merumuskan teologi dari wahyu Allah, Alkitab dan ciptaan sama-sama menyatakan Allah dan kehendaknya kepada kita, tetapi kita yang menafsirkan wahyu Allah adalah orang-orang berdosa. Inilah realitas yang menyedihkan saat kita berteologi di dalam dunia yang sudah jatuh. Sesudah kita melihat bagaimana dosa secara mendalam mempengaruhi kemampuan kita untuk menangani wahyu umum dan wahyu khusus dengan benar, kita harus beralih kepada pengharapan terbaik bagi kita untuk mengerti wahyu dengan tepat. Iluminasi atau pencerahan Roh Kudus. Seringkali orang Kristen tidak mengerti sejauh mana tindakan merumuskan teologi yang benar dari wahyu merupakan pelayanan pribadi Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, mereka mengandalkan kemampuan-kemampuan alami yang kita miliki sebagai manusia. Dalam semangat modernisme pencerahan, kita mengira kita dapat membangun teologi yang benar jika kita rasional, dan jika kita menerapkan metode-metode yang mudah dipahami kepada wahyu Allah. Akan tetapi, realitasnya adalah kemampuan rasional kita tidak terisolasi dari kondisi ciptaan yang telah jatuh. Dalam keadaan kita yang sudah jatuh itu, dosa menggelapkan akal budi kita, termasuk kemampuan linguistik dan logika kita, sehingga kita sering gagal mengerti wahyu dengan tepat. Dibutuhkan sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang memberdayakan kapasitas rasional dan linguistik kita, dan dalam kaitannya dengan itu, kapasitas empiris kita, sesuatu yang memampukan kita untuk mengerti wahyu umum dan wahyu khusus sebagaimana adanya, dan dengan demikian membentuk teologi yang benar. Hanya iluminasi dari Roh Allah yang dapat menghadirkan terang seperti itu bagi mata kita yang buta. Untuk menelusuri iluminasi Roh, mari pertama-tama kita lihat bagaimana Ia mengaruniakan wawasan untuk memahami wahyu khusus, dan kemudian bagaimana Ia mencelikkan mata kita untuk melihat wahyu umum juga. Di dalam teologi Protestan tradisional, istilah iluminasi sering diterapkan kepada karya roh yang memberikan wawasan untuk memahami wahyu khusus.
Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, memperbaharui akal budi kita, sehingga kita sanggup memahami, menerima, dan menerapkan firman Allah. Perhatikan cara Paulus menyatakan kebenaran ini di dalam Efesus pasal 1 ayat 17-18 berikut. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Penting untuk kita sadari bahwa iluminasi roh tentang wahyu khusus bekerja dalam cara-cara yang berbeda. Di satu pihak, Alkitab menegaskan bahwa roh Allah bekerja dengan cara-cara selain penebusan, sehingga orang bukan Kristen pun mengerti banyak aspek dari wahyu khusus. Menurut Bilangan pasal 24 ayat 2, roh Allah turun ke atas Bileam sang nabi kafir dan memberikan wawasan kepadanya. Dan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 49-51, Imam Besar Kayafas yang memainkan peran penting dalam penyaliban Yesus bernubuat dengan tepat mengenai penyaliban Yesus. Di dalam Matius pasal 21, orang Farisi mengerti bahwa perumpamaan tentang para penyewa kebun yang jahat berlaku untuk mereka. Tetapi mereka merespon dengan siasat pembunuhan ketimbang pertobatan yang sejati. Dalam cara yang sama, penulis Ibrani dalam pasal 6 ayat 4 berbicara secara spesifik tentang iluminasi Roh Kudus untuk orang yang keselamatannya di kemudian hari dipertanyakan. Kita bisa menyebut contoh-contoh ini sebagai pekerjaan-pekerjaan roh yang umum dalam konteks anugerah umum. Hal-hal itu adalah sebagian dari banyak peran Roh Kudus selain penebusan yang Ia kerjakan di dalam dunia ini. Inilah sebab mengapa banyak orang-orang yang tidak percaya dapat mengerti dan mengajar teologi yang sesuai dengan Alkitab. Itu adalah hasil dari pekerjaan roh atas diri mereka, meskipun mereka tidak ditebus. Pada saat yang sama, penting untuk diingat bahwa gereja adalah bait Roh Kudus. Gereja adalah wadah bagi kehadiran dan pelayanan khusus Roh Kudus di dalam dunia. Ia memberikan kepada umat tebusannya pengetahuan akan firman Allah yang menyelamatkan. Dan adalah tepat jika kita mengharapkan ada jauh lebih banyak karya iluminasi roh di antara orang percaya ketimbang di antara orang yang tidak percaya. Bahkan, kita benar jika mengharapkan bahwa para teolog yang percaya belajar dari roh dengan cara-cara yang jauh melebihi orang-orang yang tidak percaya. Peran vital Roh Kudus dalam mengiluminasi akal budi kita untuk memahami wahyu khusus ini memunculkan perkara yang sangat penting yang perlu diingat oleh semua teolog Kristen. Karena Roh Allah saja yang memberikan iluminasi kepada kita, para teolog Kristen harus secara sadar dan tulus membaktikan diri mereka untuk selalu mengikuti pimpinan roh. Teologi Kristen bukan suatu proyek impersonal yang kita rampungkan dengan kekuatan kita sendiri. Hubungan pribadi yang kuat dengan Roh Kudus dan kepekaan yang dikuduskan akan karya Roh Kudus dibutuhkan jika kita berharap bisa merumuskan teologi yang benar dari wahyu khusus. Kita memiliki dasar untuk berharap bahwa kesimpulan teologis kita dengan tepat dirumuskan dari Alkitab, hanya ketika kita menyerahkan diri dengan sepenuh hati untuk mencari pimpinan Sang Roh Anugerah. Dengan mengingat iluminasi roh atas wahyu khusus, kini kita akan beralih kepada iluminasi dan wahyu umum. Kebanyakan orang Kristen akrab dengan ide bahwa untuk mengerti dan menerapkan Alkitab dengan benar, kita membutuhkan iluminasi roh. Pada saat yang sama, kita juga harus mengingat bahwa roh pun memberikan kepada pria maupun wanita kemampuan untuk menangani wahyu umum dengan tepat. Satu cara penting yang Alkitab gunakan untuk membicarakan perkara ini adalah di dalam doktrin tentang hikmat. Di dalam Alkitab, hikmat adalah pemahaman yang tepat yang diberikan oleh Allah
yang secara khusus berfokus pada wahyu umum. Roh Allah yang mengajarkan hikmat. Dalam Daniel pasal 5 ayat 14, Raja Kafir Belshazzar menyadari bahwa hikmat Daniel memiliki asal-usul ilahi. Dalam Amsal pasal 2 ayat 6, kita membaca bahwa semua hikmat datang dari Allah. Dengan cara yang sama, menurut Keluaran pasal 31 ayat 3, seniman Bezalel dan Aholiab mengerjakan ukir-ukiran dengan baik, sebab mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Nas-nas ini dan juga nas lainnya yang membahas hal serupa mengajar kita bahwa iluminasi roh tidak saja sangat diperlukan bagi wahyu khusus, tetapi juga bagi wahyu umum. Dengarkanlah apa yang dikatakan Calvin dalam Institutes of the Christian Religion, buku kedua, bab kedua, tentang karya roh ketika orang menemukan segala macam kebenaran di dalam wahyu umum berikut. Setiap kali kita menemukan hal-hal ini di dalam karya para penulis sekuler, izinkan terang kebenaran yang mengagumkan itu, yang bersinar di dalamnya, mengajar kita bahwa akal budi manusia, meskipun sudah jatuh dan menyimpang dari keutuhannya, tetap dibungkus dan dihiasi dengan karunia-karunia istimewa dari Allah. Jika kita menganggap roh Allah sebagai sumber tunggal kebenaran, kita tidak akan menolak kebenaran itu sendiri, atau merendahkannya dimanapun kebenaran itu muncul. Kecuali jika kita ingin tidak menghormati roh Allah. Tetapi jika Tuhan telah berkehendak agar kita menerima bantuan di dalam fisika, dialektika, matematika, dan disiplin lainnya yang serupa melalui karya dan pelayanan orang yang tidak percaya, marilah kita menerima bantuan mereka. Seperti yang Calvin katakan, Roh Allah mengajarkan kebenaran wahyu umum kepada orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Ia adalah sumber tunggal dari kebenaran. Karena alasan ini, usaha membangun teologi Kristen dengan kekuatan daging, bahkan dalam hal-hal yang menyangkut wahyu umum, adalah sama bodohnya seperti mencari keselamatan dengan kekuatan daging. Semuanya ini menyatakan bahwa keberhasilan untuk merumuskan teologi dari wahyu Allah bukanlah sesuatu yang terjadi secara otomatis, ataupun sesuatu yang bisa Anda dan saya lakukan dengan kekuatan sendiri. Apabila dilakukan dengan tepat, memahami wahyu merupakan pengalaman keagamaan yang menimbulkan kerendahan hati, yang di dalamnya kita terus-menerus membentur batas-batas kemampuan natural kita, dan mendapati diri kita senantiasa memperbaharui ketergantungan kita kepada roh Allah. Dinamika dosa dan roh di dalam pengertian kita tentang wahyu umum dan wahyu khusus menyiapkan kita untuk mengharapkan hasil-hasil tertentu di dalam proses pembentukan teologi. Seringkali ketegangan di antara dosa dan roh menyebabkan kita menghadapi situasi-situasi di mana temuan-temuan dari wahyu khusus dan wahyu umum terkesan tidak cocok. Membangun teologi adalah hal yang relatif sederhana selama segala sesuatu yang kita percayai dari Alkitab dapat dengan mudah dicocokkan dengan pengertian kita akan wahyu umum. Misalnya, tidak sukar untuk mempercayai bahwa Alkitab benar secara historis, selama bukti ilmiah tampak mendukungnya. Seringkali kita membaca satu hal di dalam Alkitab dan menemukan sesuatu yang kelihatannya sangat bertentangan di dalam dunia sekitar kita. Kita belajar sesuatu dari pengalaman hidup kita, tetapi kemudian menemukan bahwa sepertinya Alkitab mengajarkan hal yang sangat berlawanan. Seperti yang telah kita lihat, orang Kristen harus membangun teologi dengan bergantung pada wahyu umum sekaligus wahyu khusus. Kita tidak dapat menangani masalah ini hanya dengan menolak wahyu khusus ataupun menolak wahyu umum. Apa yang kita lakukan ketika kita menemukan sesuatu di dalam Alkitab yang seakan-akan bertolak belakang dengan temuan sains atau pengalaman yang biasa? Yang pertama, kita harus memasuki situasi yang demikian dengan keyakinan teguh bahwa wahyu umum dan wahyu khusus tidak pernah sungguh-sungguh saling bertolak belakang. Dalam wahyu umum maupun wahyu khusus, Allah yang sama sedang berbicara.
yaitu Allah yang hanya memberitahukan kebenaran sebab Ia tidak dapat berdusta. Lagi pula, kita harus menyadari bahwa Allah tidak mengalami kesukaran dalam mempertemukan apa yang telah Ia wahyukan di dalam seluruh ciptaan dan di dalam Alkitab. Betapapun bagi kita kedua sumber wahyu ini seakan-akan tidak mungkin direkonsiliasikan. Kita tahu dari sudut pandang Allah, dan dengan demikian di dalam kenyataannya, bahwa keduanya sama-sama benar dan sangat harmonis. Yang kedua, kita harus ingat bahwa ketika kita berbicara tentang apa yang kita ketahui dari wahyu khusus dan wahyu umum, kita tidak pernah berurusan dengan wahyu itu sendiri, tetapi dengan pengertian kita tentang wahyu, yaitu pengertian kita yang selalu kurang sempurna. Meskipun wahyu umum dan wahyu khusus tidak pernah sungguh-sungguh bertentangan, karena keduanya berasal dari Allah, pengertian kita pasti dapat bertentangan, sebab pengertian itu berasal dari kita. Jadi, bila kita menemukan ketidakcocokan yang tampak di antara wahyu khusus dan wahyu umum, ada 4 cara utama untuk mengevaluasi situasi tersebut. Pertama, selalu ada kemungkinan bahwa kita salah memahami wahyu khusus dan bahwa kita harus mengubah penafsiran kita terhadap Alkitab tanpa menolak Alkitab itu sendiri. Kedua, pertentangan bisa muncul bila kita salah mengerti wahyu umum. Seringkali kita menarik kesimpulan dari pengalaman yang harus dikoreksi oleh Alkitab. Ketiga, kita bisa salah memahami wahyu khusus maupun wahyu umum. Selalu ada kemungkinan bahwa pengalaman kita dengan dunia ini terkesan tidak sesuai dengan ajaran Alkitabiah, sebab kita telah gagal memahami Alkitab dengan tepat, dan kita telah gagal untuk menilai pengalaman kita dengan tepat. Keempat, kita mungkin menjumpai suatu misteri yang jelas-jelas melampaui pemahaman manusia. Sebagai contoh, pengalaman kita dengan wahyu umum pasti membuat kita tidak menduga bahwa 3 pribadi adalah satu keberadaan. Namun inilah yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang Allah. Bagaimana kita dapat merekonsiliasikan kedua perspektif ini? Kita tidak dapat melakukannya. Doktrin Tritunggal adalah misteri yang melampaui pengertian kita. Dari segi praktisnya, kita tidak dapat selalu mengetahui yang mana dari keempat situasi ini yang sedang kita hadapi. Jadi, banyak kali kita harus bertindak semata-mata berdasarkan pembuktian yang kita jadikan sebagai tumpuan. Apakah kita lebih menekankan pembuktian berdasarkan penafsiran kita terhadap Alkitab atau terhadap wahyu umum? Orang Kristen mengambil pilihan yang berbeda dalam hal ini. Di satu pihak, orang Kristen yang kerap kita sebut lebih liberal cenderung lebih mudah menerima pemahaman mereka tentang wahyu umum ketimbang tunduk kepada pemahaman mereka tentang Alkitab. Akan tetapi, orang Kristen yang sering kita sebut lebih konservatif cenderung menerima pengertian mereka tentang wahyu khusus apabila terjadi pertentangan. Strategi kedua lebih bijaksana. Kecuali bukti dari refleksi-refleksi kita tentang wahyu umum sangat berlimpah, kita harus mengikuti apa yang kita mengerti sebagai ajaran Alkitab. Kristus dan para rasulnya mengesahkan Alkitab sebagai penuntun bagi kita untuk memahami kehidupan. Jadi kita harus siap untuk menundukkan diri kita kepadanya bila kita melihat adanya pertentangan. Seperti kata Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berikut. Seluruh kitab suci diinspirasikan oleh Allah dan bermanfaat, agar pelayan Allah dapat diperlengkapi dengan sempurna. Namun demikian, pada saat yang sama, dengan jujur kita harus mengingat bahwa karena pengertian kita akan Alkitab dinodai oleh dosa, kita mungkin perlu meninjau kembali isu-isu tersebut berulang kali. Praktek orang-orang percaya yang setia di sepanjang zaman adalah menundukkan penilaian mereka kepada apa yang mereka yakini sebagai ajaran Alkitab. Meskipun mereka tahu bahwa kelak mereka mungkin harus mengoreksi pengertian mereka tentang Alkitab.
Jalan hikmat dan ketundukan ini memanggil kita untuk membangun teologi dari apa yang dengan tulus kita percayai sebagai apa yang diajarkan oleh Alkitab.